penderitaan ini. Hanya Dialah yang memberikanku kekuatan dan berikanku harapan yang pastikan datang. Aku mau hidup turutimu seturut kehendakmu. Berikan aku Tuhan kasih dan karuniamu itu selamanya. Mujizatmu nyata di tiap perkara, cintamu tulus kau beri padaku. Mengertilah aku semua maksudmu yang kau berikan bagi diriku. Puji sembahku ku persembahkan padamu Tuhan, dan segenap jiwaku hanya untukmu. Aku mau hidup turutimu seturut kehendakmu. Berikan aku Tuhan kasih dan karuniamu itu selamanya, agar aku mengerti semua rencanamu dan jalan yang ku tempuh ke arahmu. Aku mau hidup turutimu seturut kehendakmu. Berikan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 12 Juni 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta E. Nayatuen, dan kebaktian jam 9 di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Esti Lahipe dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. 3. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 25 Juni 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Richard Latuni dan Yolanda Francina Lumalesi. Keduanya beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Ibu Ita Luhukai di unit 2 sektor Dahlia berupa uang sebesar Rp500.000. 2. Dari satu keluarga di unit 3 sektor Teratai berupa uang sebesar Rp500.000. 3. Dari satu keluarga unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar Rp1.000.000. 4. Dari satu pemuda di unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar Rp1.000.000. 5. Dari wadah pelayanan pemuda sektor Melati berupa uang sebesar Rp1.000.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan Rp1.000.000 untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih RST. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Mohon perhatian jemaat terhadap salah satu pemberitahuan berikut ini. Pemberitahuan berasal dari Jemaat GPM Eden Kudamati, ditujukan kepada Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Isi pemberitahuan bahwa dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung pelayanan kasih bagi Jemaat GPM Rumberu Seram bagian Barat, maka Jemaat GPM Eden Kudamati akan melaksanakan kegiatan lomba lintas alam, penanaman pohon di Siwang Paradise, dan lomba Best Photoshoot pada tanggal 25 Juni 2022 dengan total hadiah sebesar Rp7.500.000 ditambah piala dan piagam penghargaan. Bagi jemaat yang berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud, informasi lebih lanjut dapat dibaca pada brosur yang tertera di papan pengumuman jemaat. 6. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang.
janganlah anak-anakmu binasa. Selamat pagi jemaat Shalom. Kita akan segera memulai tata kebaktian kita di saat ini. Kita mulai. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Sambil tetap berdiri, nyanyian rohani nomor 117 ayatnya yang pertama, di gunung dan di lembah. Umat yang mengikuti Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 144 ayat yang pertama, segala benua dan langit penuh. Yang setia di jalan Yesus, jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Hendaklah dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Nyanyian rohani ayat 144. Sekalian bangsa, sekalian hendak. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita semua akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan kita di pagi ini terambil dari kitab Petrus Perjanjian Lama, Mazmur 104 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Dengan perikop pembacaan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentengkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk
diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ragung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Iya, mengawali khotbah pada kebaktian di minggu kedua ini, ada satu ilustrasi yang boleh dibagikan saat ini. Suatu ketika ada sebuah keluarga, dan pada saat itu ada seorang opa mengunjungi keluarga itu. Ketika opa itu sampai di keluarga itu, yang ada cuma istrinya, sementara sang suami sementara berada di luar untuk mencari nafkah, mencari berkat untuk keluarga itu. Opa itu pun katakan kepada sang istri, bolehkah beta minum, bolehkah beta makan, karena beta haus dan lapar. Lalu sang istri bilang pada opa begini, si opa, yang ada di dalam penutup saji di meja makan ini tinggal nasi sadiki saja dengan ikan seekor, dan itu juga por beta pun laki kalau dia pulang lalu dia makan. Opa bilang sudah, kalau gitu beta tunggu dia juga. Dalam percakapan beberapa menit kemudian dia pun laki pulang. Ketika sampai lalu pada akhirnya dong berbagi makanan tadi dengan opa tersebut. Ketika opa punya rasa dahaga, rasa haus sudah hilang, opa sudah kenyang, opa bilang, dong dua suka si beta makan, dong dua suka si beta minum, dong mau minta apa dari beta? Perempuan katakan, opa, kalau bisa, rubahlah semua barang-barang yang ada dalam rumah ini jadi emas. Opa bilang, bisa. Opa kasih keluar suling, opa tiup. Tiba-tiba semua barang yang ada di dalam rumah itu dia berubah menjadi emas. Karena yang laki-laki lihat ini sumbernya ada di suling, opa tanya, for laki-laki, apa yang saya mau minta dari beta? Laki-laki bilang, opa kalau bisa, beta minta suling juga. Opa bilang, kalau ale mau suling, ale mesti dekat dengan beta. Sekali lagi, kalau ale mau suling ini, berarti ale mesti dekat dengan beta. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sederhana ketika kita memaknai sebuah cerita singkat ini. Opa melambangkan Yesus Kristus, keluarga melambangkan keluarga masing-masing kita, makanan melambangkan berkat kita. Cerita ini juga memaknai bahwa berkat itu berasal dari Allah yang ditandai dengan suling yang ditiup oleh Yesus tadi. Cerita ini juga memaknai bahwa Yesus adalah sumber berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Menarik, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita di saat ini Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 sebenarnya mengkisahkan sang pemazmur memuji dan memuliakan Allah. Sang pemazmur memuliakan Allah sebab luar biasa seluruh ciptaan Allah. Sang pemazmur boleh membanggakan Allah atau boleh memuliakan seluruh karya ciptaan Allah.
Kala ia bernyanyi dalam kedua pujiannya pada saat itu, ia boleh mengatakan bahwa sungguh apa yang Allah buat itu baik. Bagaimana Allah sang pencipta menata dunia ini dengan segala baik. Bagaimana Allah sang pencipta menata seluruh penciptaannya dengan harmonis. Lain saling bergantung dengan yang lain. Tetapi di satu sisi juga sampai Mazmur mengkritik tradisi Mesir kuno pada saat itu, yang notabene percaya kepada Baal atau dewa-dewa. Anun misalnya dewa kesuburan, atau Ra dewa matahari, dan Urasis atau Isis yaitu Anun itu bulan, dan Urasis atau Isis itu dewa kesuburan. Sampai Mazmur mau katakan pada saat itu, mau mengkritisi seluruh konteks pada saat itu, bahwa itu hanyalah ciptaan Allah, dan karena Allah yang menciptakan berarti Allah yang bertahta di atas segalanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik ketika pada ilustrasi menggambarkan Yesus sebagai sumber berkat, dan juga menarik ketika sampai Mazmur memuliakan Allah dalam seluruh ciptaannya. Dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang katumpung pundak ini berat. Terkadang katumpung langkah-langkah kaki ini mau ayunkan berat. Terkadang tantangan yang kau hadapi berat. Kau mau lari bersapa. Jangan lari pada dewa-dewa Baal, tapi lari for Allah yang pemberi hidup itu. Allah yang pencipta, Allah yang menjaga, dan Allah yang merawat itu. Jangan lari ke tempat lain, tetapi kau lari dalam kamar sembahyang. Kau masuk dengan hati yang tenang, lalu pada akhirnya kau naikkan doa atau serahkan seluruh beban hidup itu kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mahatma Gandhi, seorang revolusioner India, dia berkata, kunci adalah pembuka doa di pagi hari, dan slot adalah penutup doa di malam hari. Makna dari segala sesuatu ini bahwa marilah kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan ini kepada Allah di dalam doa. Kau mau lari bersama? Kau mau cari cara Allah, mencari wajah Allah dengan cara apa? Hanya dengan doa dan berbuat baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang yang kau hadapi, apalagi sekarang ini, anak-anak pun kuliah. Cinta mama dan bapak mau dapat uang dari mana? Belum lagi adik-adik, belum lagi yang lain, masalah ekonomi, belum lagi masalah-masalah di kantor. Lalu pada akhirnya membuat kau jadi stres. Tetapi kalau kau mengalami segala sesuatu itu, Mazmur menawarkan bahwa Allah Sang Pencipta bukan hanya menciptakan, tetapi Ia juga merawat hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian, mari masuk dalam kamar sembahyang, lalu berdoa. Malam-malam kalau capek, jangan langsung tidur. Jam 12 malam, coba hening sejenak, lalu tunduk kepala, lalu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat hari ini. Seraya meminta, Bapa mampukan beta untuk ada di esok pagi dengan berkat yang baru, dengan janji yang baru, dengan penyertaan yang baru. Karena sama seperti ilustrasi tadi, Tuhan adalah sumber berkat.
Firman katakan, minta supaya dapat. Toki pintu supaya pintu itu tak buka. Kalau saya minta, kalau saya toki pintu, jangan pernah kau tungkah salah Tuhan. Jangan kau tuh andalkan kau tuh kekuatan. Tapi mari kau tuh andalkan Tuhan. Allah sang pencipta yang maha besar itu yang berkuasa atas maut dan atas alam ini dan atas segala kuasa yang ada di bumi ini dan juga di akhirat. Kau tuh silakan, kenapa kau tuh takut? Kenapa kau tuh berani bernasar for Tuhan? Allah sang pencipta itu, Allah tidak menciptakan lalu melepaskan begitu saja, tidak. Tetapi Allah menjaga kita dan Allah juga merawat kita dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian, kau tuh pun tugas. Kenapa kau tuh berani bernasar? Tuhan, beta bernasar dengan Tuhan. Beta pun anak jadi ini dan beta siap melayani Tuhan seumur beta pun hidup. Kenapa saya bisa? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, menarik. Ketika Allah sang pencipta yang universal ini, yang umum ini, kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, atau kita aplikasikan dia di dalam dunia ini, maka cuma satu. Orang tua adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, orang tua adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sio, mama, 9 bulan mengandung. Dengan penuh sengsara melahirkan, terus merawat dan menjaga sampai ketong bisa pakai baju dinas, sampai ketong bisa jadi orang. Tapi terkadang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mama pikir mama pun anak sudah jadi orang. Padahal sebelum keluar dari kampung atau sebelum keluar dari rumah, mama pun pasang nyong ingatan, kalau di rantau jangan lupa sembahyang. Kalau di rantau jangan lupa Tuhan. Dan kalau sudah jadi orang, tolong lihat adik-adik. Tapi sio, wakil Allah yang di tengah-tengah dunia itu pun pasang dan akan biasa ada di meja makan. Tapi sio, ketika nyong sudah jadi orang, nona sudah jadi orang, lalu pada akhirnya mama dengar atau bapak dengar, ketika dong sampai, dong mau pilih dong pun anak yang sukses, su berhasil, rumah su tehel, su bagus. Ketika dong sampai di muka pintu, karena orang tatua kotor, kabaya busu. Pas mau masuk sio, kalau yang laki-laki dong pun bini semua ke muka, akhirnya mama mau masuk, susah bisa. Bapak mau masuk lagi susah bisa, lalu pada akhirnya jalan balaka. Padahal dong lupa bahwa begitu sengsara proses sampai dia bisa jadi manusia. Tapi itulah wakil Allah, itulah orang tatua yang biar dong sembah pakai jua, yang penting dong pun anak neces. Sama seperti Tuhan Allah, biar kau berbuat sana, berbuat sini, berbuat itu, kau berbuat dosa dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap menyertai kau. Dan bukti penyertaan Tuhan itu pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah. Lalu kenapa kau masih ragu lagi? Mari kau minta dan sembahyang. Lalu jangan kau pikir karena kau susarjana, su S1, su S2, su S3, lalu orang tatua bicara tuh kau sendengar. Mama tahu apa, zaman semaju. Salah. Orang tatua saja. Mau pakaian busu, mau pemikiran sederhana, apapun yang dong bikin, kau sebagai anak tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Karena mereka adalah wakil Allah di tengah dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian mari kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan ini for Tuhan. Ada satu cerita, ini cerita mob.
Ada satu orang ini dia suka minum sopi. Bapak Pendeta berpikir anak-anak muda dan orang tua di Peniel ini sentuh minum sopi semua. Jadi ada satu orang ini ketika dia minum, dia mabuk, dia mau tidur di mana saja, itu terserah dia. Dia mau tidur di got kah, mau tidur di mana itu terserah dia. Suatu ketika, suatu malam begini dan pas malam minggu, dia minum di pinggir, jauh dari gereja. Kebetulan tua agama ini karena menyimpan besok mau ibadah, besok mau kebaktian, tua agama itu lupa tutup pintu pagar dan pintu gereja. Anak ini karena memang dia semua mabuk tinggi, lalu pada akhirnya dia masuk dalam gereja lalu dia tidur. Ketika dia tidur, pas hampir siang bapak tua mau menyimpang, mau ibadah hampir siang, bapak tua dengar orang menggerong. Bapak tua lihat, lalu pada akhirnya bapak tua ambil sapu yang akan pembatan dari kayu tongke itu. Ketika sampai, bapak tua pas mau pukul dia begini, dia dengar langkah kaki, lalu pada akhirnya dia bangun. Dia bangun, dia kucuk-kucuk, dia pun mata. Lalu pas bapak tua mau pukul langsung dia tanya, dia nggak bapak tua, lalu dia bilang pada bapak tua, apakah aku tidur di rumah bapakku? Bapak tua mau pukul dia, bapak tua jadi takut. Lalu bapak tua tanya dia, apakah engkau anak Allah? Lalu pada akhirnya dia bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Iya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini pasang pertot semua. Jangan kau terbuai, jangan kau mabuk di dunia ini. Sebab dunia ini cuma sia-sia. Dunia ini yang kekal, tetapi yang kekal adalah kerajaan Allah Bapa di surga itu. Dalam tema kita di minggu ini, tema bulanannya adalah dipenuhi Roh Kudus untuk menata, layani ciptaan. Tema mingguan kita adalah alam semesta, bukti keagungan kasih Tuhan. Sebenarnya ciptaan Allah itu harmonis. Dengan demikian, relasi bukan saja manusia dengan Allah yang mesti kita bangun, tetapi manusia dengan alam juga mesti kita bangun. Dan relasi manusia dengan alam itu, Bapak Pendeta berpikir hal ini mungkin sudah diulang-ulang kali dibilang dalam khotbah-khotbah di atas mimbar ini. Jangan buang sampah sabarang. Sehingga ketika musim hujan, orang lain yang jadi korban. Ketika musim hujan, pada akhirnya alam ini, karena tidak harmonis lagi, air yang mestinya berjalan ikut got, tetapi sudah dihalangi karena sampah yang taprok. Lalu pada akhirnya menimbulkan banjir dan rugilah katong sendiri. Kesadaran ini sebenarnya mesti menghendaki sebuah pemahaman bahwa mari kita menghargai ciptaan Allah yang harmonis ini dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama seperti Opa tadi yang berkata, kalau Ale mau suling dekat dan beta. Itu sama saja dengan ilustrasi atau cerita tadi mau bilang, atau pemazmur mau bilang bahwa mari Allah itu sumber berkat. Bukti Yesus turun ke dunia menebus dosa manusia. Roh Kudus itu senantiasa menaungi kita. Allah pencipta tidak menciptakan dan meninggalkan, tetapi Allah menjaga dan merawat. Dengan demikian, mari kau serahkan seutuhnya hidup dan kehidupan ini for Tuhan dengan doa yang kau tunaikan dari hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kau semua yang datang beribadah, datang kebaktian di saat ini. Amin.
Kita akan mendengarkan solois dari Ibu Leni Talahatu. Semua kebaikanmu
Semua kita diundang berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bagi pulang dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup SMTPI Sektor Bakung dipersilakan untuk memperingatkan kidung pujiannya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam umat yang mensyukuri berkat Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara persembahan diberikan dan juga persembahan persepuluhan, sama-sama kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132 pada bait yang pertama dan seterusnya, dan nyanyian rohani nomor 160 pada bait yang pertama dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu baka di surga dan di dunia. Surga dan di dunia.
seterusnya. Tuhan, ambil hidupku akan korban bagi-Mu. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus sumber berkat, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami umat-Mu boleh memberikan persembahan-persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Kiranya apa yang kami berikan di saat ini ya Tuhan, Engkau terima itu. Dan biarlah itu berguna bagi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan, terkhususnya berguna bagi pelayanan sesama kami. Kami percaya dengan sungguh ketika kami tahu memberikan dengan sukacita, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sumber berkat kami berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Solois dari Henry saya dipersilakan untuk memperingatkan kidung pujiannya. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi
sadari kau bagian yang terindah. Thank you, God bless you. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu. Terima kasih atas nafas hidup sebagai bukti penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami yang masih kami hidup sampai detik ini. Di dalam rumah-Mu yang kudus, gedung gereja Peniel Bentas, kami boleh ada bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah Minggu yang kudus di saat ini, berkati ibadah di saat ini, sehingga kudus dan am jadinya. Bapa, kami datang dengan latar belakang hidup dan kehidupan kami yang berbeda-beda, tetapi kami satu di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Dengan kepala kami yang tertunduk, tetapi hati-hati kami yang terangkat kepada Allah Bapa di surga. Dalam pergumulan pribadi-pribadi kami, dalam pergumulan khusus kami, dalam pergumulan anak-anak kami, dalam pergumulan keluarga-keluarga kami, Bapa, hamba percaya Engkau mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga, menjawab menurut cinta dan kasih-Mu dalam berkat bagi seluruh hidup dan kehidupan kami. Firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di saat ini, ya Tuhan Allah, boleh mengajarkan kepada kami bahwa bagaimana kami menghargai karya ciptaan Allah, dan bagaimana kami boleh membangun relasi yang baik sebagai manusia dengan Allah, dengan cara menghargai sesama kami, orang tua kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, di dalam Yesus hamba berdoa terhadap jemaat ini, dari anak dalam kandungan ibu sampai orang tua berubun putih, diberkatilah jemaat ini dengan seluruh aktivitas, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang mereka boleh laksanakan pada masing-masing rumah tangga mereka. Bapa berkenan memberkati. Bapa, di dalam Yesus berdoalah hamba terhadap seluruh proses pembangunan yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Pembangunan gedung gereja teratai, pembangunan atau renovasi gedung gereja RST. Hamba percaya Engkau memberkati setiap panitia yang boleh dibentuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, dan tiba pada saatnya rumah-Mu yang kudus itu boleh selesai dengan segala baik. Bapa, di dalam Yesus, kami di saat ini boleh bersyukur ya Tuhan Allah terhadap keluarga Andi Wijaya, syukur kelahiran anak yang kedua. Bapa berkenan memberkati keluarga ini dalam setiap pergumulan mereka, terlebih khusus anak kekasih yang Engkau boleh anugerahkan dalam rumah tangga ini. Bapa lebih mengenal mereka, berkati mereka dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga syukur dan damai sejahtera mereka boleh rasakan dalam hidup dan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Bapa, di dalam Yesus hamba berdoa terhadap seluruh jajaran majelis jemaat di jemaat ini. Bapa pendeta sampai bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Allah untuk menggembalakan domba-domba di tengah-tengah bendang pekerjaan mereka pada jemaat ini. Bapa, roh hikmat dan kebijaksanaan ada pada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menata layani pelayanan ini dengan segala baik dan takut akan Tuhan. Seluruh jajaran majelis jemaat dalam tanggung jawab mereka ya Tuhan Allah, Bapa pakai dalam kelemahan mereka, Tuhan jadikan kekuatan untuk tetap melaksanakan tugas yang kudus ini dan menjadi berkat untuk pelayanan bahkan keluarga mereka. Bapa, di dalam Yesus berdoalah hamba terhadap seluruh jemaat ini. Apapun yang mereka lakukan untuk mendatangkan berkat dalam hidup dan kehidupan mereka.
mereka yang dipercayakan Allah sebagai PNS, mereka yang dipercayakan Allah sebagai TNI Polri, mereka yang dipercayakan Allah sebagai pengusaha, mereka yang dipercayakan Allah sebagai tukang ojek dan sebagainya. Tuhan Allah, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus, Bapa berkenan memberkati. Sehingga meja-meja makan mereka tidak pernah kosong, dan urapan syukur senantiasa mereka pulangkan ke hadirat Allah Bapa di surga, bahwasanya Allah itu baik. Bapa di dalam Yesus, berkatilah janda, duda, anak yatim. Tuhan berperan ganda dalam hidup dan kehidupan mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka. Tuhan ada dalam setiap keluar masuk mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa sendiri. Mereka tidak pernah merasa kehilangan, tetapi cinta penghiburan Tuhan menjadi berkat shalom Allah di tengah-tengah keluarga-keluarga mereka. Seluruh pendukung liturgi di saat ini, vokal grup, solois, pemain keyboard, prokantor dan sebagainya Bapa, kolektan, Bapa berkenan memberkati masing-masing dalam talenta-talenta kami. Biarlah di dalam hidup dan kehidupan ini kami senantiasa memuliakan Tuhan lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memulangkan syukur kepada Allah Bapa di surga, dan Tuhan tetap bertata di atas puji-pujian. Bapa, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk seusbu lamanya Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, mampukan kami, persiapkan kami untuk ada dalam usbu yang baru dengan sejuta tantangan, tapi kami percaya bahwa Allah kami, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang menciptakan seutuhnya hidup dan kehidupan ini, Allah dalam Yesus dan Roh Kudus yang kepadanya hanya kami berkenan. Bapa, dari mimbar Peniel ini, hamba membawa seluruh pergumulan yang boleh berlangsung selama seminggu ini, ulang tahun dan sebagainya, di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus. Hamba klaim janjimu, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Hamba percaya, tatkala kami mengetuk pintu hati Allah Bapa di pagi ini dalam syafaat di saat ini, dan kami membawakan seluruh syafaat ini, seluruh pergumulan ini di hadirat Allah Bapa yang kudus, maka Bapa percaya, kami percaya, Bapa boleh berkenan menjawab dalam berkat-berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Untuk itulah Bapa, jangan kiranya noda dan dosa kami sebagai manusia yang sia-sia, manusia yang lemah ini mau menjadi penghalang, tantangan, rintangan. Ampuni kami Bapa, sucikan kami, sehingga kami layak di hadirat Allah yang Maha Kudus, sehingga kami kudus dan am jadinya. Bapa, di saat ini hamba menyerahkan seutuhnya seluruh syafaat ini dalam nama Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus dengan peran Roh Allah yang kudus. Sambil kami akan berdoa-doa Bapa kami dengan mengucapkan demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua kita diundang berdiri. Saudara-saudari, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Nyanyian rohani nomor 173, ayat yang pertama, keluar dari kaum. Kepada
Jemaat kekasih Kristus, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita ada dalam doa syukur masing-masing kita. Selesai. Dengan demikian kebaktian pada minggu kedua di saat ini boleh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Nyanyian jabat tangan dipersilakan kepada Prokanto. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap